Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Anasia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai creating produk di mana eh, ini tuh merupakan tugas keempat dari analisis dan perancangan sistem informasi. Oke, jadi apa sih create new product itu? Nah, create new product ini adalah metode pengembangan produk baru dengan serangkaian proses yang digunakan untuk mengubah ide menjadi produk baru yang dapat dipasarkan serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, produk yang dimaksud di atas ini bisa berbentuk layanan, barang, software, ataupun hardware. Nah, create new product ini dapat digunakan untuk meminimalisir kegagalan dengan mempelajari kondisi pasar, sehingga peluang produk ini sukses bisa menjadi lebih besar. Umumnya, sebuah bisnis gagal meluncurkan produk baru karena beberapa alasan. Beberapa di antaranya seperti desain produk yang buruk, peluncuran produk di waktu yang salah, target pelanggan yang tidak tepat, harga yang terlalu tinggi, metode pemasaran yang tidak efektif, dan masih banyak lagi. Ketika menjalankan tahapan-tahapan create new product ini, perusahaan dapat memeriksa bagaimana kelayakan ide pengembangan sebelum produk diluncurkan di pasar. Lalu di sini ada fungsi create new product. Yang pertama itu menciptakan inovasi. Nah, create new product ini membantu perusahaan untuk menciptakan inovasi baru. Nah, untuk mendapatkan inovasi, ide-ide yang muncul akan didengar dan diuji terlepas dari siapa yang memiliki ide tersebut. Lalu yang kedua itu ada mengikuti preferensi konsumen, di mana tren di pasar ini akan terus berubah. Begitu juga dengan preferensi konsumen. Create new product ini memungkinkan pengembang untuk memastikan bahwa produk-produknya masih relevan dengan selera konsumen. Lalu yang ketiga ini ada menghindari kegagalan, di mana melalui create new product, perusahaan atau bisnis dapat menghindari kegagalan pengembangan produk yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya pengembangan yang terlalu tinggi, metode pemasaran yang tidak tepat, gagal memenuhi kebutuhan pelanggan, menetapkan harga yang terlalu tinggi, dan gagal bersaing dengan bisnis lain. Lalu di sini ada tahapan create new product ya. Yang pertama ini ada ide generasi. Nah, ide generasi ini merupakan tahap di mana pengembang mengumpulkan ide-ide yang berguna untuk pengembangan produk baru. Nah, selama tahap pertama ini, pengembang akan bertukar ide untuk suatu produk dengan fokus pada pemecahan masalah pelanggan. Nah, ide yang dikumpulkan dapat berasal dari dua sumber, yaitu sumber ide internal dan eksternal. Nah, ide internal ini didapat dari dalam perusahaan melalui kontribusi dan diskusi yang mendalam dengan karyawan. Sedangkan yang eksternal diperoleh dari pihak di luar perusahaan, seperti dari pelanggan, distributor, atau bahkan pesaing bisnis. Nah, pada tahap ini, pengembang juga bisa mengumpulkan feedback dari pelanggan untuk menemukan peluang atau celah yang dapat lebih dioptimalkan dari produk yang sudah ada. Dengan memanfaatkan sumber internal, eksternal, serta feedback pelanggan, maka perusahaan dapat memahami dengan lebih baik mengenai kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ini ada penyaringan ide, di mana menyaring ide untuk menentukan ide mana yang layak untuk dikembangkan. Karena pada umumnya, biaya yang diperlukan untuk pengembangan produk baru cukup tinggi, maka proses penyaringan ini penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat menghindari kerugian finansial. Pada tahap ini, pengembang harus bisa memprioritaskan dan menentukan ide mana yang terbaik untuk pengembangan produk baru di suatu perusahaan. Saat melakukan proses penyaringan, perusahaan perlu memperhatikan berbagai kondisi atau kriteria tertentu untuk menilai apakah ide tersebut merupakan ide terbaik untuk dijalankan. Nah, beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan seperti manfaat produk, audiens, kondisi pasar, branding, dan profitabilitas. Lalu di sini tahapan yang ketiga itu ada eh,
pengembangan konsep dan pengujian. Nah, secara garis besar, konsep merupakan rincian dari sebuah ide seperti apa yang akan diproduksi, untuk siapa, apa masalah yang akan dipecahkan, bagaimana cara kerjanya, berapa biayanya, dan masih banyak lagi. Untuk memastikan konsep tersebut layak untuk dipasarkan, maka pengembang perlu mengujinya dengan pelanggan nyata. Nah, beberapa alasan mengapa pengujian konsep perlu dilakukan. Yang pertama itu mendapatkan feedback nyata dari pengguna. Lalu yang kedua, akan terbantu untuk mengetahui kekurangan produk. Lalu yang ketiga, memungkinkan pengembang untuk memperbaiki konsep yang dibangun. Nah, untuk pengujian konsep dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti melalui survei, kuesioner, dan focus group. Nah, dengan melakukan pengujian konsep, perusahaan dapat lebih percaya diri ketika meluncurkan produk baru di pasar. Perusahaan juga akan memiliki gambaran yang cukup baik tentang bagaimana perasaan dan respon pelanggan dengan produk baru tersebut. Dalam peneliti fokus grup, pengembang akan membuat beberapa kelompok yang umumnya terdiri dari 30 orang atau lebih dan dibagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Setiap unit tersebut diberikan deskripsi tentang konsep dan ide produk, kemudian dibiarkan membuka diskusi tanpa campur tangan siapapun dari pihak perusahaan. Dengan metode pengujian ini, pengembang dapat mengidentifikasi dan mengartikulasikan sikap atau perilaku pembelian, serta menilai apakah mereka bersedia untuk membeli produk dengan konsep yang sudah pengembang buat. Lalu, yang keempat di sini ada strategi pasar dan analisis bisnis. Nah, salah satu metode populer untuk menentukan strategi pemasaran adalah dengan mengikuti strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, marketing mix atau bauran pemasaran ini berisi kumpulan elemen pemasaran yang dikendalikan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target pasar. Untuk dapat menjalankan strategi pemasaran yang sukses, dalam marketing mix ini, pengembang akan diajak untuk memperhatikan 7 elemen di dalamnya, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Dengan memperhatikan beberapa elemen tersebut, sebuah bisnis dapat merencanakan strategi pemasarannya dengan tepat. Pengembang juga perlu melakukan analisis bisnis. Hal tersebut dibutuhkan agar pengembang dapat memutuskan apakah ide pengembang produk baru tersebut sepadan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, selama proses analisis bisnis, pengembang akan menguraikan perkiraan penjualan total, perkiraan biaya, proyeksi keuntungan, dan menentukan tujuan atau goals yang ingin dicapai dari pengembangan produk secara keseluruhan. Lalu di sini yang kelima ini adalah desain produk teknis dan pengembangan. Pada tahap yang kelima ini, ide pengembangan produk sudah ditetapkan dan pengembang sudah selesai untuk menjalankan berbagai penelitian agar ide yang diolah dapat menghasilkan produk yang sesuai harapan pasar. Untuk pengembangan produk berupa software, maka perusahaan akan melibatkan berbagai pihak mulai dari desainer, engineers, serta developer. Perusahaan akan memulai pengembangan dengan membuat prototipe untuk memvisualisasikan bagaimana produk akan terlihat. Rincian desain tersebut kemudian akan dibahas dengan para pemangku kepentingan. Setelah desain disetujui, tim developer kemudian akan membangun seluruh sistem dan menulis kode dengan beragam bahasa pemrograman. Perlu diketahui dalam proses pengembangan produk ini, perusahaan biasanya akan menggunakan pendekatan pengembangan software sendiri. Pendekatan ini fokus pada pengembangan bertahap dan berulang agar bisa merilis produk dengan waktu yang cukup singkat. Lalu, tahap yang keenam ini ada pengujian pasar, di mana terdapat dua strategi untuk melakukan pengujian pasar, yaitu alpha testing dan beta testing. Nah, yang alpha testing ini merupakan produk akan dikirim ke tim engineers untuk melakukan pengujian dan mengevaluasi kinerja produk tersebut. Tim kemudian akan membuat laporan ketika mereka menemukan permasalahan yang perlu ditangani.
Lalu yang untuk beta testing, untuk melakukan pengujian ini, maka software versi beta akan dirilis dan digunakan oleh sekelompok konsumen. Dari tahap ini, konsumen akan memberikan feedback atau menginformasikan permasalahan yang ditemukan, sehingga kinerja produk dapat diperbaiki dan dioptimalkan. Lalu tahapan yang ketujuh ini yaitu komersialisasi, yaitu memasuki tahapan ini berarti produk tersebut sudah siap untuk dirilis ke pasar. Pengembang harus memastikan bahwa tim produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, atau tim customer service perusahaan selalu. Nah, di sini ada skenario mengenai PT Jaya Karya Furniture. Nah, jadi di sini tuh PT Jaya Karya Furniture ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Perusahaan ini menyediakan beberapa furniture seperti meja, kursi, dan lemari. Nah, PT Jaya Karya Furniture ini telah melakukan riset mengenai kebutuhan pelanggan. Berdasarkan hasil riset tersebut, perusahaan ini membutuhkan meja makan yang berkapasitas lebih dari 4 orang. Anggaran yang tersedia untuk pembelian bahan produksinya yaitu sebesar Rp26 juta dengan kualitas yang terbaik dan unit yang diperlukan sebagai display produk baru tersebut sebanyak 2. Nah, pada pembuatan produk baru ini, perusahaan menggunakan vendor baru, sehingga perusahaan melakukan pencarian vendor yang sesuai dengan anggaran dana dan kualitas yang diinginkan. Nah, di sini terdapat flowchart create new product dari PT Jaya Karya Furniture, di mana create new product ini merupakan tahapan awal. Jadi, di sini yang pertama itu mulai, lalu setelah itu menentukan ide rancangan, lalu analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini di mana detailnya itu terdapat jenis kayu, ukuran, dan kuantitas. Setelah analisis kebutuhan, kita menentukan kebutuhan produk dan ukuran, di mana detailnya itu jenisnya kayu jati dengan ukuran 3 kali 10 kali 400 dengan kuantitasnya itu 2. Lalu setelah menentukan kebutuhan produk dan ukuran, kami memerlukan persetujuan manajer produksi. Nah, jika manajer produksi ini tidak setuju, kami akan melakukan analisis kebutuhan kembali dan menentukan kebutuhan produk dan ukuran kembali, sampai manajer produksi ini setuju. Jika sudah setuju, kami akan menyerahkan kebutuhan yang sudah ditentukan dan disetujui oleh manajer ke tim new supplier dan tim purchase request. Nah, jadi kesimpulannya, Create New Product ini dapat membantu perusahaan menciptakan produk-produk baru. Karena persaingan bisnis yang sudah semakin ketat, perusahaan dituntut untuk terus berpikir kreatif dan menciptakan inovasi baru agar produk yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.